Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, berjumpa lagi dengan saya Fitri, guru bahasa Indonesia dari SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi kelas 12, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Penasaran dengan apa itu novel, isi serta kebahasaannya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kalian pasti pernah merasakan suatu kebahagiaan, kekecewaan, kegagalan, atau mungkin bahkan suatu penyesalan. Nah, ketika kalian merasakan hal yang seperti itu, apa yang kalian lakukan? Bercerita kepada teman, berdoa, atau menuliskannya dalam buku diari? Guys, tahukah kalian bahwa kehidupan kalian yang beraneka rasa itu bisa kalian tuliskan dalam bentuk cerpen atau novel? Baik, ada yang masih ingat nggak nih pengertian dari novel? Novel ini merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang satu atau beberapa tokoh dengan berbagai masalah di dalamnya. Sudah kita pahami bersama bahwa dalam sebuah novel ini mengandung unsur-unsur pembangun di dalamnya, yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik ialah unsur atau bagian yang membentuk sebuah cerita dalam cerpen ataupun novel. Unsur intrinsik novel ini meliputi 1. Tema. Tema merupakan pokok permasalahan yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik yang kedua yaitu alur atau sering kita sebut dengan istilah plot, adalah jalannya sebuah peristiwa mulai awal sampai akhir cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan. Di sini ada tokoh dan watak. Tokoh adalah individu rekaan yang membangun dan menjalani peristiwa dalam cerita. Kemudian unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau sering kita sebut dengan istilah setting, adalah lukisan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana cerita. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Ini berhubungan dengan siapakah yang menceritakan kisah dalam novel. Unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa, merupakan ciri khas pengarang dalam mengungkapkan pikiran atau perasaan. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat atau nilai-nilai. Amanat adalah pesan atau nasihat dari cerita yang dibaca. Dalam hal ini, pengarang menitipkan nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari cerita yang dibaca. Selanjutnya, dalam unsur novel terdapat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Unsur ekstrinsik ini meliputi 1. Tradisi dan nilai-nilai, 2. Struktur kehidupan sosial, 3. Keyakinan dan pandangan hidup, 4. Suasana politik, 5. Lingkungan hidup, dan 6. Agama. Selanjutnya, ciri kebahasaan novel. Ciri kebahasaan novel ini sama dengan ciri dari paragraf narasi, yaitu A. Menggunakan variasi bahasa. Di sini termasuk dalam idiom, majas, dan peribahasa.
Idiom merupakan gabungan kata yang membentuk arti baru dan tidak dapat ditafsirkan. Majas atau sering kita sebut dengan gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang diungkapkan penulis untuk mengungkapkan pesan secara imajinatif. Kemudian ada peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan mengandung aturan. Ciri kebahasaan novel yang B menggunakan pemarkah. Pemarkah yaitu kata atau frasa yang berfungsi sebagai penyambung yang menggambarkan urutan waktu. Contohnya seperti awalnya, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching and tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari apapun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Pramudia Anantati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.